Halo guys, sebelum kita mulai bongkar misteri tata kota yang ekstrim dan nampol hari ini, gue mau ucapin terima kasih banyak buat lo semua yang udah klik, nonton, dan dukung terus channel ini. Gue doain semoga lo dan keluarga selalu diberi kesehatan yang gak ada lawan, rezeki yang mengalir kayak air terjun, dan gak pernah bosan buat selalu baru tahu hal-hal menakjubkan setiap hari. Yuk, kita gas! Halo pecinta kota vertikal dan kerapihan kota. Guys, coba lo pikirin ini. Indonesia itu negara kepulauan, lahannya luas. Tapi kenapa semua orang berdesakan di Jawa dan kota-kota besar? Akibatnya, harga tanah di Jakarta atau Surabaya itu udah kayak harga emas. Logika paling brutal harusnya membangun ke atas, bukan melebar. Tapi kenapa di Indonesia konsep rumah susun atau apartemen yang sejatinya adalah solusi paling efisien untuk keterbatasan lahan justru underrated dan dicuekin? Bahkan seringkali jadi pilihan terakhir bagi mereka yang nggak punya pilihan. Sementara itu, di Tokyo, Hong Kong atau New York, tinggal di apartemen tinggi itu wajib, bahkan jadi simbol kemewahan dan efisiensi. Kenapa mindset kita beda ekstrim? Kita harus bongkar ini dari 3 sisi, budaya, ekonomi, dan sains tata kota. Ini adalah alasan yang paling sulit diubah di Indonesia, guys. 1. Kepemilikan tanah. Budaya kita masih sangat mengakar pada kepemilikan tanah. Orang Indonesia nggak merasa kaya, nggak merasa stabil kalau nggak punya tanah dan atap sendiri, landed house. Rumah susun dianggap sewa atau kepemilikan yang nanggung, karena lo cuma punya udara di lantai sekian. 2. Keterbatasan ruang sosial. Rumah susun seringkali nggak punya ruang komunal yang memadai. Warga Indonesia itu suka banget yang namanya nongkrong di teras, ngumpul di pos ronda, atau bikin hajatan besar. Semua kegiatan ini susah dilakukan di lorong-lorong sempit rumah susun. 3. Stigma kemiskinan. Di Indonesia, sayangnya program rumah susun sering dimulai sebagai solusi relokasi bagi warga bantaran kali atau pemukiman kumuh. Ini menciptakan stigma brutal bahwa rumah susun itu hanya untuk golongan bawah. Beda sama di Singapura yang HDB-nya atau setara rusun dihuni semua kelas. Kenapa rumah susun yang ada di Indonesia sering nggak sukses? Karena masalah manajemen dan biaya. 1. Biaya perawatan mahal. Tinggal di apartemen atau rumah susun, berarti lo harus bayar iuran bulanan atau service charge yang tinggi buat ngurus lift, keamanan, kebersihan, dan fasilitas bersama. Bagi warga yang ekonominya pas-pasan, terutama di Rusunawa, biaya ini jadi beban ekstrim yang memberatkan. 2. Kualitas bangunan. Banyak proyek rusun yang dibangun dengan target murah dan cepat, sehingga kualitas bangunan dan fasilitasnya di bawah standar. Bocor, lift rusak, dan lingkungan yang gak terawat memperkuat citra negatif. 3. Ketergantungan mobil. Infrastruktur transportasi publik masih belum merata. Orang yang tinggal di apartemen yang biasanya jauh dari pusat kota masih harus punya mobil. Beda sama di Tokyo atau London, di mana apartemen di pinggir kota punya akses KRL atau MRT yang super lengkap. Sekarang kita lihat kenapa di luar negeri, terutama negara dengan lahan terbatas seperti Jepang atau Hong Kong, rumah susun itu wajib ekstrim. 1. Efisiensi lahan. Ini adalah kunci utama. Kota modern harus compact. Dengan membangun ke atas, lo bisa menyelamatkan lahan yang sangat berharga buat dijadikan ruang terbuka hijau atau RTH, taman kota, atau area resapan air. Ini mengatasi masalah KDB yang kita bahas di konten sebelumnya. 2. Efisiensi infrastruktur. Kalau semua orang tinggal di satu area yang padat atau vertikal, biaya buat ngebangun jalan, saluran air, dan jaringan listrik per kapita jadi jauh lebih murah. Nggak perlu tarik kabel jauh-jauh ke desa terpencil. Ini adalah sains efisiensi kota. 3. Gaya hidup. Di luar negeri, tinggal di apartemen gak cuma soal hunian, tapi soal akses. Lo tinggal di apartemen supaya lo dekat ke kantor, dekat ke stasiun, dekat ke pusat kuliner. Ini adalah pilihan gaya hidup efisien yang mengutamakan waktu dan kecepatan, bukan luas tanah. Jadi guys, apa kesimpulannya? Rumah susun di Indonesia underrated karena kita masih berjuang melawan stigma sosial, ingin punya tanah, dan kegagalan infrastruktur, rusun yang gak terawat. Sementara di luar negeri itu adalah keharusan yang didorong oleh sains tata kota dan kebutuhan efisiensi waktu. Indonesia harusnya bisa mencontoh Singapura,
nge-branding ulang rumah susun sebagai hunian vertikal yang nyaman, terawat, dan terintegrasi dengan transportasi publik. Barulah mindset kita berubah. Gimana? Mind-blowing nggak fakta ini? Jangan lupa pencet tombol like kalau lo merasa dapat pencerahan hari ini. Share video ini ke teman lo yang lagi bingung mau beli rumah landed atau apartemen. Dan subscribe ke channel ini biar lo selalu jadi orang pertama yang baru tahu fakta-fakta ekstrim di sekitar lo. Tulis di kolom komen, menurut lo apa yang harus diubah dari rusunawa di Indonesia biar citranya jadi menarik? Gue tunggu jawaban brutal lo. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga lo selalu dapat hunian yang nyaman. Bye-bye!